Bab 751, Kepahitan Rubah. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan getir, bukankah itu sulit dipercaya? Sebelum hari ini, jika ada yang mengatakan itu padaku, aku pasti akan mencibir. Namun, semua ini terjadi di depan saya. Harus dikatakan bahwa Tribulation Transcender jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Saya benar-benar yakin bahwa dia melakukan hal itu. Dan untuk setiap bencana guntur, dia hampir merespons dengan cara yang berbeda, yang dapat digambarkan sebagai magis. Tianyang Tianjing Huang berkata, itu dia memegang malapetaka guntur. Sampai terobosan terakhir dan bergegas keluar. Jadi sekarang dia berhasil melampaui malapetaka atau tidak. Dikatakan bahwa dia memiliki garis keturunan super, tetapi jenis garis keturunan super apa? Kaisar Iblis Rubah Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, izinkan saya menjawab satu persatu. Apakah dia akhirnya berhasil mengatasi malapetaka? Saya tidak tahu. Namun, yang bisa saya rasakan adalah kemarahan dalam malapetaka itu, bahkan jika itu disuap olehnya dengan kekuatan keberuntungan yang diringkas oleh klan kami, dan tidak ada alasan untuk tidak mengikuti akun publik Aji Suetang di WeChat. Bagaimanapun, pembaruan adalah yang tercepat. Biarkan dia pergi. Itu adalah bencana abadi. Dia dihancurkan. Oleh karena itu, saya kira kemungkinan kegagalannya untuk melintasi perampokan bahkan lebih besar. Jika tidak, malapetaka tidak akan dilepaskan dengan mudah. Adapun garis keturunan super yang telah dia padatkan, dalam persepsi saya, ada dua jenis. Atau dua jenis, kata Kaisar Surga Mendung tak percaya. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangguk dan berkata, saya harus mengatakan, ini luar biasa. Terlebih lagi, dua garis keturunan super yang telah dia ringkas memiliki tujuan yang kuat. Salah satu garis keturunan super membuat ki dan darahnya sangat kuat. Dari perasaan kekuatan pertahanan dan kekuatan garis keturunan sangat kuat. Di antaranya, ada dua aura Kaisar Iblis Pemisah Surga dan Kaisar Iblis Raksasa. Ekspresi dari dua Great Demon Sovereigns berubah, tidak diragukan lagi. Siapapun yang memiliki aura garis keturunan super ini mungkin ada hubungannya dengan Tribulation Transcender ini. Mata para kaisar tiba-tiba berubah ketika mereka melihat mereka, terutama ketika mereka memikirkan pertarungan sebelumnya melawan Jiyun. Kaisar Iblis Pemisah Surga menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, dan lebih banyak mata terfokus pada orang ini. Meskipun Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mengatakannya dengan jelas, semua kaisar yang hadir dapat membayangkan bahwa sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada dukungan kaisar di balik langkah besar seperti itu. The Great Demon Emperor Splitting Heaven melotot, apa yang kamu lakukan menatapku? Mungkinkah aku yang melakukannya? Kaisar Tianyang Tianjing tiba-tiba menyeringai dan berkata, tidak, saya tidak berpikir itu Anda. Mata Great Demon King berbinar, hampir sama, itu bukan aku sama sekali. Bahkan jika itu Mammoth, itu bukan aku. Yah, kamu tidak punya otak seperti itu. Kaisar Iblis Mammoth berkata dengan marah. Kaisar Iblis Pemisah Surgawi tertegun sejenak, dan Kaisar Iblis Raksasa melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah menurutmu apa yang dikatakan empat surga itu baik? Pikiran sama sekali. Aura di tubuh Raja Iblis tiba-tiba berubah, dan dia menatap Kaisar Tianyang Tianjing dengan tatapan membara. Tapi Tianyang Tianjing mengabaikannya, dan terus bertanya kepada Kaisar Iblis Tianhu, apa jenis garis keturunan super lainnya. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandangnya, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, saya bisa merasakan aura Yin dan Yang, dan saya benar-benar yakin bahwa itu adalah perpaduan Yin dan Yang. Apa yang kamu katakan? Kulit Kaisar Langit Bumi Yin sangat berubah, dan dia tanpa sadar menatap Raja Surgawi Tianyang. Napas dari dua Raja Surgawi tampaknya meledak dalam sekejap. Hubungan antara keduanya selalu sedikit rumit, dan mereka tampaknya bertentangan satu sama lain pada waktu biasa, tetapi ketika ada krisis nyata di Kekaisaran Richen, mereka akan bergabung sesegera mungkin. Selain itu, kombinasi dari dua Yang dan Yin yang ekstrim ini, bahkan Kaisar Iblis Kristal pada periode puncak harus diperlakukan dengan hati-hati. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan sungguh-sungguh, persepsi saya tidak salah. Itu adalah nafas Yin dan Yang, dan perpaduan keduanya sangat harmonis. Energi aneh juga lahir, yang tampaknya menjadi sumber seluruh pesawat. Mengapa kesengsaraan guntur dapat dilawan dalam keadaan yang begitu menakutkan? Poin terpenting adalah bahwa kekuatan asal pesawat ini tidak berani dihancurkan oleh kesengsaraan guntur, akan runtuh, sehingga sangat melemahkan kekuatan kesengsaraan guntur. Mustahil,
Mustahil. Suara Kaisar Langit Mendung tiba-tiba sedikit meninggi. Tetapi karena ini, itu bahkan lebih diperhatikan oleh para kaisar. Terutama Kaisar Iblis Agung di sisi Kekaisaran Tianyu, semua secara tidak sadar berkumpul di sekitar Kaisar Iblis Agung Abadi, menatap dua Kaisar Surgawi Agung dengan mata menyala. Oke, jangan bersemangat. Kaisar Tianyang Tianjing mengerutkan kening dan berkata, semuanya, santai. Dia bilang itu tidak mungkin karena kami mencoba. Saya bahkan dapat memberitahu Anda bahwa kami berdua telah mempelajari perpaduan Yang dan Yin selama bertahun-tahun. Dua ki dari Yin dan Yang adalah dasar dari awal langit dan bumi, dan Anda semua harus tahu ini. Jika kita dapat mengintegrasikan Yin dan Yang, maka kita dapat pergi ke WeChat untuk mencari akun resmi Akademi Dongguo. Pembaruannya sangat cepat. Dimungkinkan untuk memobilisasi energi bawaan, untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan mengembangkan garis keturunan baru. Tidak perlu disangkal bahwa jika Anda dapat mengembangkan garis keturunan super, siapa yang tidak ingin mencobanya. Namun, upaya kami selalu berakhir dengan kegagalan. Tidak peduli apa tingkat keberadaan, bahkan klan tingkat rendah, ketika datang ke perpaduan Yin dan Yang, mereka tidak dapat berhasil, dan mereka bahkan membayar harga hidup mereka. Tapi meski begitu, kami tidak menyerah, dan kami terus belajar. Tapi belum ada kemajuan. Petik 2. Raja Langit Berawan berkata, karena jumlah penelitian yang telah saya lakukan, saya pikir itu bahkan lebih mustahil. Saya telah menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya selama 4 hari, setelah ribuan tahun penelitian, saya belum dapat menemukan jalan yang cocok. Bagaimana orang ini bisa mempelajarinya? Kaisar Iblis Rubah Surgawi menghela nafas dan berkata, ya, itu bukan kamu. Saya yakin itu bukan kamu. Namun, Yin dan Yang Qi adalah fakta. Mungkin karena sumber kekuatan pesawat itulah bencana guntur terjadi, turun. Ini sangat menakutkan. Tianyang Tianjing berkata, oke, tidak perlu berputar-putar. Tidak mungkin tanpa dukungan Kaisar di balik ini. Sekarang semua orang ingin tahu siapa sebenarnya yang memiliki kemampuan ini. Anda bertanggung jawab atas Qiluk, apakah Anda merasakannya? Kaisar Iblis Besar Tianhu ragu-ragu sejenak, tetapi menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini masalah besar, saya harus mengatakannya. Ya, saya merasakannya, dan saya bahkan berbicara beberapa patah kata dengan orang ini. Siapa itu? Semua kaisar bertanya serempak. Kaisar Iblis Besar Tianhu menarik napas dalam-dalam, menatap ke satu arah, dan berkata dengan suara yang dalam, yang mana yang tidak ada, itu dia. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton langsung terdiam, dan para kaisar sepertinya terjebak di leher mereka. Mata mereka mengikuti mata Kaisar Iblis Besar Tianhu dan melihat ke satu arah. Arah itu persis gunung suci yang jernih. Kristal, ini kristal. Ketika jawaban ini muncul di hati para kaisar, mereka bahkan merasa itu adalah hal yang biasa. Ya, jika ada kaisar yang bisa membuat gerakan sebesar itu, yang paling masuk akal adalah yang ini. Hanya Kaisar Iblis Kristal Besar yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Kaisar Setan Kristal telah mundur untuk waktu yang lama karena umurnya akan segera berakhir, dan dia jarang muncul di dunia luar. Tapi ada juga napas sesekali. Adapun Kaisar nomor 1 saat ini, semua kaisar yang hadir, termasuk Kaisar Surgawi, sebenarnya agak takut di dalam hati mereka. Saat itu, ketika Kaisar Setan Kristal Besar berada di puncaknya, dia benar-benar tak terkalahkan, dan hampir semua kaisar yang lebih tua dipukuli olehnya. Ini juga termasuk Tianyang Tianjing Huang dan ERT Yin Tianjing Huang. Kedua tim ini telah dikalahkan di tangan Crystal Demon Emperor. Tentu saja, kekuatan mereka belum sepenuhnya terbentuk saat itu. Oleh karena itu, Kaisar Setan Kristal Besar layak menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia, sebuah eksistensi yang harus dihormati oleh semua kaisar. Sebenarnya masuk akal bahwa dia telah menyebabkan kesengsaraan guntur yang menghancurkan dunia ini. Bab 752 Keruntuhan Kristal. Apa yang akan dia lakukan? Tianyang Great Spirit Emperor bertanya, dan suaranya tanpa sadar sedikit menurun. Terlihat bahwa dia takut pada Crystal Great Demon Emperor. The Heavenly Fox Great Demon menghela nafas, dan berkata, tentu saja, itu untuk memperpanjang umur dengan cara khusus. Dia pasti menggunakan beberapa kekuatan untuk memungkinkan kesadaran ilahinya turun ke tubuh baru, sehingga menumbuhkan garis keturunan super. Jika dia benar-benar dapat berhasil dalam melampaui kesengsaraan, tak perlu dikatakan, semua penguasa mengerti apa yang dia maksud.
Dia masih menunjukkan belas kasihan. Dia tidak merusak semua keberuntungan, tapi dia masih melindungi pengadilan leluhur. Kalau tidak, jika dia putus asa, keberuntungan Gunung Suci Rubah Surgawi akan hancur total sekarang, dan pengadilan leluhur juga akan hancur. Itu berbahaya. Mata Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi sedikit rumit, meskipun ada begitu banyak penguasa yang hadir. Ketika dia menyebutkan bahwa penghasut insiden ini adalah Kaisar Setan Besar Kristal, dia masih sedikit gugup. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan bahwa gadis ini pernah membawanya ketika dia tumbuh dewasa. Rubah kecil, leluhur tua Anda mengatakan bahwa Anda memiliki bakat untuk mewarisi warisannya, dan saya mengundang Anda untuk menjadi Kaisar Iblis Besar Rubah Surgawi berikutnya. Di atas takhta di tengah Dewan Pengadilan Leluhur, duduk wanita yang mengenakan kerudung putih. Rubah Surgawi kecil mendongak, melihat wanita cantik dan memikat itu, yang seluruh tubuhnya ditutupi cahaya kristal, dia tidak bisa menahan perasaan terpesona sesaat. Itu telah berkembang sangat cepat, dan lahir dengan daya tarik yang kuat untuk keberuntungan, tetapi ketika dia melihat yang ada di depannya, dia tidak dapat melihat keberuntungannya dengan jelas, seolah keberuntungannya telah berubah menjadi pelangi yang membentang di seluruh dunia, Skyland. Itu tidak akan pernah melupakan pandangan pertama ini, pada saat itu, wajahnya telah terpatri dalam pikiran dan hatinya. Apakah kamu tidak bisa berkata-kata? Tidak, yang mulia, aku. Rubah langit kecil penuh ketegangan menghadapi penguasa keluarga leluhur, pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia, dan perwujudan sempurna dari generasi permaisuri, itu hati selalu bergetar. Hahaha, sepertinya kamu masih perawan kecil. Karena leluhur tuamu sangat menghargaimu, kamu harus bergegas dan bereproduksi. Nah, pergilah, kembali dan beritahu leluhur tuamu, aku setuju. Sungguh anak kecil pemalu. Tidak peduli kapan, Heavenly Fox Great Demon tidak akan pernah melupakan keterkejutan saat melihatnya untuk pertama kali. Ya, itu mengejutkan jiwa. Oleh karena itu, tidak peduli jam berapa, dia tidak pernah merasakan permusuhan terhadapnya di dalam hatinya. Bahkan jika dia menentangnya, bahkan jika dia menghancurkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Sampai saat ini, dia tidak mampu memusuhi dia, dan ketika dia menyebutkannya, dia bahkan sedikit berhati-hati. Tapi Heavenly Fox Great Demon adalah satu-satunya sovereign di antara para sovereign yang hadir yang memiliki pemikiran seperti itu. Hadiah sovereign tertua berusia sekitar 2000 tahun, dan Crystal Great Demon Emperor ribuan tahun lebih tua dari mereka di bawah cahaya Kaisar Iblis. Di masa lalu, ada aturan di pengadilan leluhur, yang ditetapkan oleh Kaisar Setan Besar Kristal sendiri ketika dia bertanggung jawab atas pengadilan leluhur, semua penguasa harus melawannya begitu mereka menjadi kaisar, dan penguasa dapat melaporkannya tugas mereka setelah pertarungan. Faktanya, ini adalah proses pemukulan secara alami. Untuk semua penguasa, itu masih segar dalam ingatan. Meski dipukuli, itu juga berasal dari bimbingan orang ini. Kemampuan Crystal Great Demon Emperor diukir ulang, dan mengaktifkan kembali kemampuan Anda lebih baik dari yang Anda gunakan, sehingga Anda dapat belajar dari diri Anda sendiri, dan belajar dari potensi masa depan dan masa depan Anda. Ini telah memainkan peran yang sangat baik dalam pertumbuhan penguasa ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Kaisar Setan Besar ini, yang ribuan tahun lebih tua dari mereka, adalah setengah guru mereka. Namun, pada saat ini, Kaisar Setan Besar tampaknya membidik seluruh keluarga leluhur, untuk memperpanjang hidupnya, dan adegan ini terjadi sebelumnya. Namun meski begitu, pada saat ini, semua penguasa hanya melihat ke arah Gunung Suci Kristal, adakah yang benar-benar memusuhi yang satu ini? Bahkan seorang sovereign saat ini tidak bisa mengatakan apapun terhadapnya. Untuk sementara, selusin sovereign terdiam. Pada saat ini, tiba-tiba, ke arah Gunung Suci Kristal, seberkas cahaya kristal tiba-tiba menyala. Artinya, seluruh Gunung Suci Kristal memancarkan sinar cahaya, dan dalam sekejap, seluruh rumah leluhur dapat merasakan pembaptisan yang mulia. Pada saat yang sama, di Dewan Pengadilan Leluhur, seberkas cahaya membubung ke langit, seolah menggemakan sinar cahaya yang mekar dari Gunung Suci Kristal, lingkaran cahaya yang menyilaukan meledak, mekar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Di langit, di bawah cahaya kristal kental, siluet besar perlahan muncul. Siluet yang menutupi langit, melindungi matahari,
panjangnya lebih dari 3 kilometer, dan tubuh yang jernih dan hampir transparan sangat terang, dan setiap sisik pada tubuh tampaknya mewakili kemegahan seluruh dunia. Ang, teriakan naga yang penuh gairah bergema di seluruh halaman leluhur. Saat ini, hampir semua makhluk dari semua ras di halaman leluhur jatuh ke tanah dan saling menyembah. Karena mereka semua mengenalinya, itu adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 saat ini, Kaisar Setan Besar Kristal yang Maha Kuasa. Tetapi pada saat ini, naga raksasa, yang panjang tubuh dan lebar sayapnya melebihi 3.000 meter, tidak memberikan sedikit pun paksaan. Itu menundukkan kepalanya perlahan, melihat ke arah istana leluhur di bawah. Tampaknya ada keengganan yang dalam di matanya, tetapi ada juga semacam keengganan. Sovereign mengangguk di bawah bergerak ke arah, saat berikutnya, tubuhnya yang besar seperti cermin pecah, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dalam kesadaran ilahi setiap Sovereign, ada suara, ding. Segera setelah itu, tubuh besar di langit benar-benar hancur, berubah menjadi sinar kristal yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit, dan langsung menuju ke pilar cahaya kristal yang muncul dari Dewan Pengadilan Leluhur. Di Dewan Pengadilan Leluhur, pilar kristal surgawi, yang tingginya sudah lebih dari 500 meter, harus dinaikkan lagi, melampaui semua pilar surgawi lainnya, meledak dengan sinar cahaya yang tak tertandingi. 15 penguasa menyaksikan adegan ini dengan tercengang, mereka semua tahu apa yang terjadi di hadapan mereka. Bibir Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi bahkan bergetar, dan dia bergumam, kristal di mahkotai, telah jatuh. Ya, hanya ketika Sovereign jatuh, dia akan mengaitkan kekuatan terakhirnya dengan pilar Huangtiannya sendiri, biarkan pilar Huangtian menanamkan jejak keberadaannya sendiri, dan menjadi kekuatan pilar istana leluhur. Dengan peninggian pilar surgawi Kaisar Kristal, keberuntungan istana leluhur, yang telah dilemahkan oleh konsumsi gunung suci Rubah Surgawi, tampaknya menjadi stabil kembali, perasaan goyah yang asli menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Namun, mulai saat ini, tidak ada Kaisar Setan Besar Kristal di dunia, dan tidak ada referensi Maha Kuasa ke masa depan. Kesedihan yang tak terlukiskan membeku di halaman leluhur untuk sesaat. Untuk sementara waktu, saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang meninggalkan air mata kesedihan. Pengadilan leluhur belum tahu sudah berapa tahun sejak Sovereign jatuh, apalagi Sovereign terkuat dari peringkat pertama. Dan ketika Crystal Great Demon Emperor benar-benar jatuh, seluruh pesawat bahkan bergetar. Berdiri di samping setan besar harimau putih, Mei Gongzi memandangi cahaya kristal yang pecah di langit dan menyaksikan akhir dari generasi permaisuri ini. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Tetapi saat ini, dia sebenarnya lebih cemas di dalam hatinya untuk pergi dari sini dan menemukannya. Crystal Great Demon Emperor tiba-tiba jatuh saat ini, apakah ada hubungannya dengan dia? Mungkinkah dia tidak selamat dari kesengsaraan guntur? Namun, aku benar-benar tidak merasakan apapun dari Asura Godsword. Seperti kata pepatah, kepedulian mengarah pada kekacauan, dan pada saat ini, dia sudah dalam keadaan cemas seperti 15 ember naik turun. Sejenak hening. Kaisar Heavenly Fox Great Demon menyesuaikan suasana hatinya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 753, Meteor Kristal, Kesedihan Kaisar. Jatuhnya Crystal Demon King yang tiba-tiba tidak diragukan lagi mengakhiri semua yang terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, siapa yang akan menanyainya? Tidak peduli apa yang pria ini lakukan, dia telah jatuh, dan dia tidak memiliki keturunan. Jadi apa gunanya meminta pertanggungjawabannya? Terlebih lagi, dia juga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memperkuat pilar Kaisar Kristal, menjadikannya pilar Kaisar pertama dalam sejarah dan membuat halaman leluhur lebih stabil. Terlepas dari kelebihan atau kekurangannya, kematian Kaisar Setan Kristal Besar tampaknya merupakan hasil terbaik. Meskipun klan Tianhu menderita kerugian besar, Kaisar Iblis Tianhu tidak bisa membencinya sama sekali. Semua kaisar menundukkan kepala. Suasana hati mereka berbeda, tetapi mereka semua sedih. Bahkan seorang kaisar sekuat Crystal Demon Emperor akhirnya jatuh. Di mata mereka, ini secara alami merupakan hasil dari kegagalan untuk mengatasi bencana. Gua, kecemerlangan aneh memenuhi udara, dan sesosok diam-diam muncul dari lingkaran cahaya dan bayangan. Sinar cahaya keemasan yang aneh berkedip-kedip di tubuhnya. Sinar cahaya keemasan ini tiba-tiba berkedip seperti lampu listrik, dan tiba-tiba mereka melepaskan lingkaran cahaya warna lain, yang tampak sangat tidak stabil.
Pola cahaya yang dibentuk oleh pancaran cahaya muncul dan menghilang seperti retakan pada saat porselen dibuka. Tang San menopang tubuhnya dan duduk dengan lutut disilangkan, lega. Semuanya sesuai harapannya, dan berjalan sesuai rencananya. Dia akhirnya melewati tahap tersulit sejak dia datang ke dunia ini. Baru sekarang dia bisa bernapas lega. Jingmang berkedip, dan mata Jingjing muncul di depannya dengan rumit. Pada saat ini, tubuh Jingjing padat, dan dia tidak merasa setengah ilusi. Kaisar setan kristal besar telah jatuh, kata Jingjing lembut. Tang San menatap Jingjing dalam-dalam, dan berkata, sepertinya kamu telah mengambil keputusan. Apakah kamu yakin tidak akan tinggal di belakang? Jingjing berkata dengan getir, di mana ada cara untuk tinggal. Ketika saya mengikuti Anda untuk menjadi dewa, kesadaran ilahi saya benar-benar stabil di sisi Anda, dan itu tidak dapat dipertahankan di sana. Saya mengubah kekuatan yang tersisa menjadi terbuka, itu telah bergabung menjadi Kaisar Tianzu. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki halaman leluhur di masa depan, bagian dari kekuatan itu masih dapat digunakan untuk Anda, yang merupakan biaya perlindungan yang saya berikan kepada Anda. Selain itu, kejatuhan saya dapat dianggap sebagai kali ini untukmu. Berita besar memberi mereka penjelasan, jika tidak, mereka selalu harus tahu apakah malapetaka itu berhasil mengatasi malapetaka, dan aku dapat dianggap menyeka pantatmu untukmu. Tang San tersenyum dan berkata, bagaimana kamu berbicara dengan ayah? Tidak besar atau kecil. Jingjing memutar matanya dan berkata, aku sudah hidup selama ribuan tahun, dan kamu sangat malu menjadi ayahku. Tang San menatapnya dalam-dalam, dan berkata, jika saya menghitung waktu di pesawat ini, saya menghitung kehidupan saya sebelumnya, saya tidak tahu berapa lama saya lebih tua dari Anda, tidak rugi bagi Anda untuk memanggil saya ayah. Baiklah, jangan bicara lagi. Saya ingin ke alam stabil. Penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi terlalu mendominasi, dan kekuatan penghancurnya masih mengamuk di tubuh saya. Saya harus mengumpulkannya sesegera mungkin dan menyerapnya sepenuhnya sebelum saya benar-benar dapat menyelesaikan malapetaka. Melihatnya dengan penuh minat, dia berkata, setelah melewati malapetaka guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, saya sangat ingin tahu, tingkat kekuatan apa yang telah Anda capai sekarang. Petik 2. Tang San berkata, ini jelas tidak sebagus tubuh, tetapi perlindungan diri harus lebih dari cukup. Jingpin berkata, setelah saya baru saja mengunjungi, pesawat dapat menghasilkan setidaknya 2 kaisar biasa baru, dan yang dewasa adalah seorang kaisar super. Anda harus bekerja keras, jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada saya, Anda ingin membawa saya kembali ke alam dewa Anda, saya tidak akan pernah mati. Tang San tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Jika sebelum Bojie, saya benar-benar tidak yakin bisa melakukan ini, tapi sekarang saya yakin. Kalau begitu cepatlah berkultivasi. Setelah berbicara, tubuh Jingjing bergoyang, berubah menjadi belati, langsung melebur ke tubuh Tang San dan menghilang tanpa jejak. Tang San menatap ke dalam, merasakan kondisinya saat ini. Dalam proses melampaui kesengsaraan, kekuatan garis keturunannya sendiri telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi setelah dibaptis oleh penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi. Pada saat ini, Kaisar Biru Perak Chaos duduk di tengah. Tetesan air kekacauan itu telah kembali ke rumput Kaisar Perak Biru, yang merupakan hal paling berharga bagi Tang San. Dengan energi kacau ini, ia setara dengan mengambil seteguk energi bawaan dari seluruh alam, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi dan pemulihannya di masa depan. Dengan Chaos Blue Silver Emperor sebagai pusatnya, 8 stigma garis keturunan mengelilinginya. Tidak hanya itu, tetapi juga ada kekosongan. Kekosongan ini berarti bahwa Tang San sekali lagi dapat menanamkan stigma baru untuk lebih memperkuat dirinya sendiri. Kali ini, bagi Tang San, tidak hanya sesederhana menjadi dewa, ia juga berhasil mengembangkan beberapa kemampuan yang sebelumnya sulit untuk dikembangkan melalui baptisan kesusahan guntur. Yang paling penting secara alami adalah Yin dan Yang Qi yang bergabung dengan Chaos Blue Silver Emperor. Menara waktu dan ruang telah mengalami pembaptisan 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan pemusnahan, di bawah bimbingan Tang San yang disengaja. Menara waktu dan ruang telah bergabung lebih jauh dengannya, dan sekarang telah sepenuhnya menghubungkan merak Tang San perubahan dan perubahan waktu, membuat 2 garis keturunan ini dicap ini terkait erat dengan menara ruang dan waktu. Dengan bantuan menara waktu dan ruang, meskipun mereka belum mencapai tingkat garis keturunan super, setidaknya perubahan waktu telah dinaikkan ke ranah garis keturunan tingkat pertama, dan perubahan merak juga telah meningkat pesat.
Apakah itu kemampuan untuk mengendalikan waktu atau ruang? Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanda garis keturunan lainnya juga telah mengalami temper yang kuat, dan masing-masing telah ditingkatkan ke tingkat yang berbeda-beda. Yang paling penting adalah transformasi lautan roh menjadi kesadaran para dewa. Sebelum itu, setiap kali Tang San menggunakan akal ilahinya, itu adalah konsumsi murni. Kesadaran ilahi, yang akhirnya ditransformasikan melalui kohesi kekuatan spiritual, dapat digunakan sedikit lebih sedikit, tetapi sekarang berbeda. Di laut kesadaran ilahi Tang San, cahaya dan bayangan dari Trinitas Halbert Sagot menjadi benar-benar padat. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang dia masih menggunakan artefak super ini dari kehidupan sebelumnya sebagai inti dari kesadaran ilahinya, dan membangun lautan kesadaran ilahi. Di lautan kesadaran ilahi, ombaknya bergolak, dan kekuatan spiritual telah sepenuhnya berubah menjadi kesadaran ilahi, membentuk siklusnya sendiri. Di masa depan, hanya perlu untuk terus memperluas lautan kesadaran ilahi, dan kesadaran ilahi secara alami akan menjadi lebih dan lebih berlimpah. Tidak hanya itu, Tang San juga menyelesaikan budidaya tubuh emas bebas kebocoran dalam proses mengatasi bencana, dan langsung mengubahnya menjadi tubuh dewa. Dalam hal kekuatan fisik, dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di benua peri, bahkan jika dia adalah seorang kaisar, tidak mungkin untuk mengungguli dia dalam kekuatan fisik hanya dengan kompetisi. Kalau tidak, itu akan lebih dari sekadar retakan di tubuhnya sekarang. Apakah kekuatan penghancur dari kesengsaraan ilahi penghancuran 9 surga dan 10 bumi begitu mudah untuk ditanggung dan dipertahankan? Setelah melalui transformasi ini, dia benar-benar terlahir kembali, melepaskan janin fananya dan menjadi dewa. Menurut tingkat energi dunia ini, ia setara dengan puncak Orde ke-10, dan tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari Orde ke-10 biasa. Setiap merek garis keturunan setara dengan puncak urutan ke-10, dan 2 garis keturunan super dapat membuatnya setara dengan Raja Iblis yang hebat. Kombinasi kekuatan 9 segel jalan adalah kekuatan sejati Tang San. Terlebih lagi, dia juga memiliki pengalaman bertarung sebagai Raja Dewa di kehidupan sebelumnya dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai energi. Pada waktunya, jalannya menuju kaisar tidak akan terbatas. Tentu saja, untuk saat ini, yang paling penting adalah untuk sepenuhnya mencerna bencana guntur, mengintegrasikan seni Swantian yang diperoleh dari bencana guntur untuk berjalan sendiri, dan kekuatan darah dalam tubuh melonjak, dan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Lingkaran emas merah yang berasal dari jejak pegunungan Huoke yang abadi, ditambah dengan yin dan yang qi yang berasal dari kaisar perak biru kekacauan, adalah cara terbaik untuk memperbaikinya. Bab 754-0 hari. Dewan Leluhur. Di Dewan, lebih dari selusin kaisar berkumpul. Setelah diskusi singkat, mereka telah mencapai konsensus. Hal besar seperti itu terjadi di Istana Leluhur, yang mengejutkan semua makhluk di Istana Leluhur, harus ada penjelasannya. Pernyataan terpadu terakhir adalah bahwa kaisar yang dipimpin oleh Kaisar Iblis Tianhu ingin membantu Kaisar Iblis Kristal untuk menerobos lagi, untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi untuk meningkatkan umurnya, tetapi mereka gagal. Ketika Kaisar Setan Kristal Besar jatuh, Istana Leluhur mengirim surat belasungkawa untuk meratapi penguasa Istana Leluhur, Kaisar terkuat. Kaisar Setan Kristal Besar meninggalkan kekuatan terakhirnya ke Istana Leluhurnya dan benua peri. Kisahnya akan selalu dikenang. Kematian Kaisar Iblis Kristal Besar menjadi penjelasan terbaik, dan semuanya menjadi masuk akal. Kota Kristal, yang bertanggung jawab atas Raja Iblis Kristal, mengumumkan bahwa penguasa kota akan kosong untuknya selama 100 tahun untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Kaisar. Semua pendapatan Crystal City akan diserahkan ke Istana Leluhur, dan sebagian akan dialokasikan untuk 2 kaisar yang tidak memiliki kota utama, Sword Sein, Great Demon Emperor, dan Jingfeng Great Demon Emperor. Crystal City adalah kota terbesar di Kekaisaran Tianyu, kecuali Istana Leluhur. Siapa yang akan bertanggung jawab di masa depan tergantung pada kaisar mana yang akan memiliki kekuatan yang cukup dalam 100 tahun ke depan. Dan jatuhnya Raja Iblis Kristal Besar juga akan membawa serangkaian masalah yang perlu diselesaikan satu persatu. Secara relatif, Kaisar Surgawi dari Kekaisaran Kaya tidak begitu sedih. Jatuhnya Kaisar Setan Kristal Besar, kaisar terkuat di dunia, berarti bahwa kekuatan individu Kaisar Surgawi yang lahir untuk membesarkan Tianyang harus menjadi yang nomor 1 di dunia. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak pandai bertarung, meskipun Kaisar Iblis Abadi tidak takut pada Kaisar Surgawi Tianyang, kekuatannya masih sedikit lebih rendah.
Awalnya, kekuatan Kekaisaran Tianyu secara keseluruhan lebih kuat daripada Kekaisaran Richen. Dengan jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, kekuatan kedua negara cenderung seimbang. Tanpa yang terkuat, penguasa iblis besar masih sedikit tidak nyaman. Tetapi banyak hal telah terjadi, dan Kaisar Iblis Kristal pernah mengancam istana leluhur untuk kepentingan egoisnya sendiri. Kaisar Surgawi dari Kekaisaran Kaya tidak mengatakan apa-apa, jadi apalagi yang bisa dilakukan Kaisar Iblis Besar. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Besar Tianhu secara resmi mengumumkan bahwa Tuan Muda Mei berhasil dalam pembekalannya dan secara resmi menjadi penguasa kota Keri, tetapi pada saat yang sama memintanya untuk tinggal di Istana Leluhur selama 100 hari untuk mempelajari aturannya, Istana Leluhur dan mewarisi ide-ide Istana Leluhur sebelum kembali ke kota Jiali. Li Cheng resmi menjabat. Dibandingkan dengan situasi besar yang terjadi sebelumnya, pembekalan pekerjaan yang sangat sulit untuk Tuan Muda Mei bukanlah apa-apa. Untuk Kekaisaran Tianyu, yang telah kehilangan Kaisar Setan Kristal Besar, yang paling penting adalah menstabilkan situasi sekarang. Apalagi, tanpa seorang kaisar, persaingan antara Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Kaya akan menjadi sengit. Jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar, membebaskan tahta, sisi mana yang akan melahirkan kaisar baru, ini adalah prioritas utama untuk dua kelompok besar. Bakat luar biasa yang ditunjukkan Tuan Muda Mei dalam proses pembekalan tidak diragukan lagi diakui oleh Kaisar Iblis Besar, sekarang ada lowongan, jalannya untuk menjadi dewa telah mulus. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Kaisar Iblis Besar Tianhu masih takut pada Tuan Muda Mei, tidak ada cara untuk menghentikan Kekaisaran Tianyu untuk mendukungnya. Tentu saja, Kekaisaran Tianyu berharap akan ada Kaisar Iblis Merak lain di sisinya. Di masa depan, Tuan Muda Mei tidak akan pernah menyerah pada kaisar yang sulit seperti Kaisar Iblis Jingfeng, tetapi kemungkinan besar akan menjadi kaisar dengan pilar lebih dari 300 meter, sehingga meningkatkan kekuatan keseluruhan Kekaisaran Tianyu. Setelah beberapa diskusi, Tuan Muda Mei hanya bisa tinggal di halaman leluhur. Kaisar Setan Harimau Putih Besar menawarkan untuk mengajarinya secara pribadi. Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak peduli untuk memperhatikan situasi Tuan Muda Mei. Yang paling penting baginya sekarang adalah memperbaiki Taman Neraka, menstabilkan 9 biji teratai yang tersisa, dan meningkatkan ketinggian Gunung Suci Tianhu. Jadi setelah pertemuan Istana Leluhur, Kaisar Iblis Besar Tianhu segera pergi. Masalah Kaisar Iblis Tianhu kali ini benar-benar tidak kecil. Ketinggian Gunung Suci Tianhu diturunkan, dan Taman Neraka dihancurkan. Butuh waktu untuk menyelesaikannya. Selain itu, kultivasi Kaisar Iblis Rubah Surgawi sendiri juga telah terpengaruh, yang berdampak besar pada kontrol keberuntungannya. Ini juga mengancam identitasnya sebagai kepala Dewan Pengadilan Leluhur sampai batas tertentu. Untungnya, Kaisar Tianyang Tianjing tidak terlalu tertarik untuk menangani urusan sehari-hari dari Istana Leluhur. Jika tidak, akan ada beberapa perselisihan tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Kaisar Setan Harimau Putih berjalan keluar dari Dewan Pengadilan Leluhur bersama Tuan Muda Mei. Merasakan sinar matahari, Kaisar Iblis Agung ini dengan kemampuan menembus langit dan bumi tidak bisa menahan nafas, matanya rumit, dan dia berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Kristal akan jatuh seperti ini. Saya benar-benar merasa sangat dalam." Kaisar Iblis Agung yang berjalan keluar bersamanya berkata dengan getir, "Aku masih ingat penampilan heroik saat pertama kali bertemu dengannya. Aku belajar darinya seperti apa Split Sky yang sebenarnya. Dia baru saja pergi, sungguh." Setelah berbicara, Raja Iblis Besar dari Pemisah Surga memandang Tuan Muda Mei, menyeringai, dan berkata, "Gadis kecil sangat baik, di masa depan kami akan menambahkan seorang kaisar di sini, tetapi terserah Anda. Manfaatkan fakta bahwa Kekaisaran Kaya tidak tahu seberapa bagus bakat Anda, cepatlah dan kembangkan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Lao Baihu, serahkan untukmu. Aku juga bisa mengarahkannya." Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Kamu berpikir dengan indah. Aku tidak tahu siapa yang menentangnya." Kaisar Iblis Pemisah Surgawi berkata, "Bagaimanapun, dia memiliki darah ras. Di masa depan, jika dia ingin menjadi seorang kaisar, darahnya masih akan menjadi masalah. Pembekalan kaisar lebih sulit daripada pembekalan penguasa kota, tetapi itu tidak cukup untuk mencapai kekuatannya. Jika Anda ingin agar langit dan bumi mengakui pencapaian kaisar, itu pasti klan iblis dengan darah yang lebih murni." Sebuah cahaya dingin melintas di mata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, sambil berpikir, dan kemudian berkata dengan dingin,
kamu tidak perlu mengatakan itu, dengan bakat cucuku, lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo pergi. Setelah berbicara, cahaya putih menyala di tubuhnya, menggulung dirinya dan Tuan Muda Mei dan terbang menuju Istana Macan Putih. Para kaisar kembali satu demi satu, dan kekacauan di Istana Leluhur berakhir. Kaisar Setan Besar Macan Putih membawa Tuan Muda Mei kembali ke Istana Harimau Putih. Tuan Muda Mei segera berkata dengan cemas, "Kakek, Tang San, dia." Napas Kaisar Iblis Harimau Putih besar meledak, dan suaranya langsung tersegel. "Ikut denganku dan bicarakan nanti." Mengatakan itu, dia melangkah maju. Tuan Muda Mei juga menyadari sesuatu, dan buru-buru mengikuti di belakangnya, bergegas ke istana. Pintu Istana Macan Putih ditutup, dan napas menghalangi ruang, sepenuhnya menutupi semua yang ada di dalamnya. Kaisar Setan Harimau Putih membawa Tuan Muda Mei ke ruang kerjanya. Dekorasi ruang belajar didominasi warna hitam putih yang terkesan elegan dan mewah namun tidak vulgar. Kaisar Iblis Harimau Putih besar melambaikan tangannya, melepaskan napas darah, melilit tubuh Tuan Muda Mei, dan memindainya dari atas ke bawah dengan akal ilahinya. Dipelihara oleh nafas darahnya, Tuan Muda Mei segera merasakan perasaan hangat di seluruh tubuhnya, kenyamanan yang tak terlukiskan, dan banyak ketenangan pikiran. Yah, tidak ada gejala sisa. Kali ini, kamu dianggap sebagai berkah tersembunyi dan menjadi Raja Iblis Besar. Kamu mungkin orang tercepat dalam sejarah yang dipromosikan dari Raja Iblis menjadi Raja Iblis Besar. Kamu akan tinggal di halaman leluhur untuk sisa waktu untuk mengkonsolidasikan dan mengolah. Adapun sejarah dan aturan pengadilan leluhur, mudah dipelajari, dan dengan IQ Anda dapat menguasainya dengan sangat cepat. Ya, pikiran Tuan Muda Mei telah stabil, dan dia menjawab dengan hormat. Bab 755, Tang San bangun. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Mei, mulai sekarang, Anda adalah penguasa kota Keri yang resmi. Anda telah mendengar apa yang baru saja dikatakan Kaisar Iblis. Jika Anda ingin menjadi seorang kaisar di masa depan, Anda harus mengikuti manusia sisi menarik garis yang jelas. Ini adalah aturannya. Anda harus menganggap diri Anda sebagai monster untuk mendapatkan dukungan dan dukungan dari monster itu. Anda sudah lama tahu tentang pemukiman manusia di Keri City Land, dan ini juga Tianhu. Kaisar Iblis Besar sangat menentang alasan utama pembekalan Anda. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, sehingga kaisar yang tidak mendukung Anda awalnya memilih untuk mendukung Anda, tetapi karena Anda telah sejauh ini, Anda harus ambil pandangan jangka panjang untuk masa depanmu sendiri. Pikirkan tentang itu. Di masa depan, ketika kamu menjadi Kaisar Iblis Merak Besar, atau mewarisi mantelku dan menjadi seorang kaisar, aku tidak punya masalah dengan merawat manusia, tapi sekarang, kamu harus berhati-hati tentang hubunganmu dengan manusia, mengerti? Tuan Muda Mei tahu bahwa Kaisar Setan Harimau Putih Besar adalah untuk kebaikannya sendiri, jadi dia sedikit mengangguk. Kaisar Setan Harimau Putih Besar berkata, "Bisa dikatakan sekarang. Apakah perampokan itu terkait dengan Tang San hari itu? Di mana dia sekarang?" Kaisar Setan Besar Tianhu menyebutkan taman neraka sebelumnya, dan Tang San meninggalkan Hotel Harimau Putih 3 hari lalu. Kemana harus pergi? Meskipun aku tidak tahu apa yang dia lakukan, emosimu memberitahuku bahwa semua yang terjadi sebelumnya pasti ada hubungannya dengan dia. Tuan Muda Mei sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Kakek, saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan dia, saya tidak yakin, karena saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Yang saya tahu adalah dia pernah lulus ujian. Persetujuan Kaisar Iblis Kristal Besar. Ujiannya, naik ke puncak Gunung Suci Kristal." Kaisar Iblis Harimau Putih menyipitkan matanya sedikit, dan dia tiba-tiba menyadari satu hal, sebelum jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, selain menarik gerakan surgawi yang menakutkan, dia juga melakukan satu hal, yaitu selama pembekalan Tuan Muda Mei memilih ya. Petik 2. Maksudmu, kesepakatan apa yang dia capai dengan Kaisar Iblis Kristal Besar? Tanya Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Tuan Muda Mei berkata, "Dia tidak memberitahuku. Kaisar Iblis Kristal Besar mendukungku. Apakah ada hubungan di antara mereka? Sekarang Kaisar Iblis Kristal Besar telah jatuh, aku sangat mengkhawatirkannya. Aku ingin menemukannya. Di mana kamu akan menemukannya?" Kaisar Setan Harimau Putih Besar bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakannya, tetapi kami memiliki tempat yang disepakati,
bukan di halaman leluhur, tetapi di luar halaman leluhur. Tidak, Kaisar Setan Harimau Putih Besar berkata dengan tegas, kamu tidak bisa meninggalkan istana leluhur sekarang. Jangan melihat orang dari Tianhu itu untuk berurusan dengan Gunung Suci Tianhu, tapi aku yakin dia akan mengawasimu. Di tengah, Anda tidak boleh meninggalkan istana leluhur. Tidak peduli jika Tang San dalam masalah, Anda tidak boleh pergi. Jika dia baik-baik saja, bukankah ada formasi teleportasi? Dia secara alami akan kembali ke White Tiger Hotel. Jika sesuatu terjadi padanya, apa yang kamu lakukan sekarang? Tidak ada gunanya. Tapi, kata Tuan Muda Mei dengan penuh semangat. Kaisar Iblis Macan Putih memotongnya, tidak ada yang baik tentang itu. Bagimu, keselamatan adalah hal yang paling penting. Kamu akhirnya sampai sejauh ini, dan aku tidak bisa melihatmu salah. Tak perlu dikatakan, kamu hanya tinggal di sini. Jika dia kembali ke White Tiger Hotel, saya akan merasakannya, dan saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Petik 2. Melihat desakan kakek, Tuan Muda Mei mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun, tetapi dia benar-benar cemas. Menjentikkan Asura Demon Sword untuk membuatnya mengerti. Tidak bisa. Bagaimana jika dia dalam keadaan buruk dan mendapat pesan dari dirinya sendiri untuk datang kepadanya dengan cara apapun, jadi bagaimana jika dia trauma? Oke, kamu bisa tinggal di ruang belajarku untuk berlatih. Disinilah aku berlatih setiap hari. Energi spiritual surga dan bumi adalah yang terkuat, dan itu adalah lokasi kardinal Gunung Suci Macan Putih. Ya, Tuan Muda Mei menarik napas dalam-dalam. Faktanya, dia menjadi lebih tenang dalam perjalanan ke Gunung Suci Macan Putih bersama Kaisar Iblis Besar Harimau Putih. Menganalisis situasi pada saat itu, terutama dari fakta bahwa tidak ada fluktuasi dalam niat pedang Asura Demon Sword, Tang San seharusnya aman, jika tidak, dia pasti akan memberitahu dirinya sendiri melalui Asura Demon Sword. Selain itu, dia tampaknya memiliki semacam hubungan dengannya dalam kegelapan. Jika dia benar-benar mati dalam kesusahan guntur, dia pasti akan merasakannya. Sampai sekarang, dia belum merasakan apa-apa, dia pasti aman. Kekhawatiran adalah kekacauan, Anda tidak bisa mengacaukan diri sendiri. Kakek benar, hal besar terjadi di istana leluhur, dan Kaisar Iblis Kristal muncul untuk terakhir kalinya untuk melaporkan pekerjaannya. Bahkan jika Kaisar Iblis Tianhu tidak memikirkan hal ini sebelumnya, tidak mungkin bagi semua kaisar, tidak menyangka. Kaisar Iblis Besar Tianhu membiarkan dirinya tinggal di istana leluhur selama 100 hari, yang mungkin ada hubungannya dengan itu. Apa yang harus saya lakukan sekarang adalah jujur tinggal di sini dan menunggu dia. Setelah saya memikirkannya di hati saya, Tuan Muda Mei tidak lagi terburu-buru. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melihat bahwa kulitnya berangsur-angsur kembali normal, dan senyum muncul di wajahnya. Terus terang, bahkan saya kagum dengan bagaimana Anda melakukannya. Ketika Anda menjadi seorang kaisar di masa depan, pembekalan Anda pasti akan menjadi legenda di istana leluhur. Yah, Anda harus istirahat dulu. Saya harus menghadapinya. Beberapa apakah itu istana leluhur atau dua kerajaan, akan ada beberapa perubahan, dan aku juga perlu membuat beberapa persiapan sebelumnya. Ya, Tuan Muda Mei membungkuk hormat padanya. Kaisar Setan Harimau Putih Besar berbalik dan pergi. Tuan Muda Mei berjalan ke sofa kulit putih dan duduk, meringkuk di sofa. Tubuh rileks, dan rasa lelah yang kuat melanda. Hari ini dapat dikatakan sebagai hari yang paling menyenangkan dan paling berbahaya dalam hidupnya sejauh ini. Di bawah pengawasan banyak kaisar, dia menurunkan jabatannya, menghadapi segala macam hal yang terjadi di Taman Neraka, dan menyaksikan malapetaka yang mengerikan, dan jatuhnya kaisar pertama. Itu memang pengalaman yang legendaris. Kepada Kaisar Iblis Macan Putih, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua yang terjadi di Hell Garden dibuat oleh Tang San, dan Tang San menggunakan berita dari Crossing Tribulation untuk membantu laporannya berhasil. Rencananya berhasil, tetapi Mei Gongzi benar-benar tidak tahu bahwa dia juga mengikuti rencana akun publik WeChat Aji Suetang dan Crystal Demon King. Melihat kembali sekarang pada apa yang terjadi sebelumnya, itu sangat sulit dipercaya. Bagaimana mungkin dia melakukannya, sehingga Kaisar Iblis Agung Jingfeng, dan bahkan Kaisar Iblis Agung Iblis Kegelapan, para kaisar yang seharusnya berada dalam posisi bermusuhan ini memilih mendukung. Dikatakan bahwa Kaisar Setan Rubah Surgawi mengendalikan nasib, tetapi kali ini bahkan Kaisar Setan Rubah Surgawi kalah darinya. Memikirkan hal ini,
Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Rasa aman yang dibawanya tidak memudar karena dia tidak berada di sisinya, tetapi mengelilinginya sepanjang waktu. Perasaan ini sungguh indah. Bagaimana kabarmu sekarang? Kapan kamu bisa datang kepadaku? Mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya. Setelah masalah selesai, Tuan Muda Mei akan menemui Tang San di tempat teleportasi di kota Naga Hitam. Setelah Tang San selamat dari bencana, dia akan menunggunya di sana dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Semuanya tampaknya berjalan sesuai rencana sekarang, tetapi Tuan Muda Mei tidak dapat meninggalkan istana leluhur untuk saat ini. Tuan Muda Mei memikirkan apa yang terjadi di benaknya, dan perlahan-lahan jatuh ke dalam kantuk. Dia benar-benar lelah. Ketika Tang San bangun dari meditasi, dia tidak tahu berapa lama. Pola retakan cahaya di permukaan bodi akhirnya menghilang. Kekuatan destruktif dari kesengsaraan Dewa Pemusnahan Besar 9 Surga dan 10 Bumi dicerna olehnya dan diintegrasikan ke dalam merek garis keturunannya. Merek garis keturunan dalam tubuh telah sepenuhnya berubah menjadi emas, dan Rana akhirnya benar-benar stabil. Puncak urutan ke-10 adalah satu langkah lebih dekat untuk kembali ke ranah Raja Dewa. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat dia membuka matanya, tiba-tiba ada gelombang kegelisahan di hatinya. Bab 756, Reuni setelah bencana. Kegelisahan semacam ini sangat jelas, Tang San tidak tahu dari mana asalnya. Sebagai mantan generasi Raja Dewa, saat ini dia telah menembus ke tingkat Dewa lagi, dia mengerti bahwa ini adalah firasat, persepsi kesadaran ilahi yang tidak terlihat. Terutama ketika dia memiliki mata konsonan, dia memiliki perasaan tidak enak bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan dia menjadi tenang. Pada saat kritis, dia harus tenang dan tidak panik. Melihat sekeliling, gua itu kosong, dan tidak ada sosok selain dia, artinya, Tuan Muda Mei tidak datang. Dia tidak datang ke sini untuk menemuinya seperti yang disepakati. Apakah sesuatu terjadi padanya? Ketika pikiran ini muncul, hati Tang San menegang. Tang San melompat berdiri, dan setelah berpikir sejenak, hatinya sedikit tenang. Menurut kesepakatannya dengan Tuan Muda Mei, jika Tuan Muda Mei dalam bahaya, dia akan diberitahu dengan menjentikkan pedang setan Asura. Tapi selain dari waktu sebelumnya, Tuan Muda Mei tidak menggerakkan pedang iblis Asura lagi, jadi dia seharusnya aman. Adapun mengapa dia tidak datang ke sini untuk bergabung dengannya, seharusnya ada keadaan lain. Tidak ada yang lebih penting daripada menemukannya. Tang San tidak ragu-ragu, melangkah ke formasi teleportasi, dengan pikiran, kekuatan waktu dan ruang meledak dalam sekejap. Saat berikutnya, seluruh formasi teleportasi diaktifkan, dan dia menghilang tanpa jejak. Setelah Tang San menerobos ke tingkat dewa, menggunakan formasi teleportasi seperti lengan dan jari, tidak perlu menggunakan bahan lain untuk membantu, menara ruang waktu untuk memandu kekuatan ruang waktu sudah cukup. Teleportasi sekali, konsumsi Tang San sendiri juga sangat kecil. Pemulihan kesadaran ilahi adalah peningkatan terbesar baginya, meskipun kesadaran ilahinya jauh dari sebanding dengan kehidupan sebelumnya. Kesadaran ilahi adalah kesadaran ilahi, dan perasaan kehidupan sebelumnya telah pulih. Adapun penerapan kesadaran ilahi, siapa yang bisa dibandingkan dengan dia di alam ini? Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada dalam formasi teleportasi di lantai atas White Tiger Hotel. Tang San menahan nafas kesadaran dan berjalan keluar dari formasi teleportasi. Di kamar mewah di lantai atas ini, Kaisar Iblis Macan Putih jelas tidak sering datang, dan semuanya sama seperti sebelumnya. Tang San berjalan ke teras di luar, melihat ke halaman leluhur. Setelah dia pergi sebelumnya, dia kehilangan semua berita dari istana leluhurnya. Kali ini, Tang San tidak tahu berapa lama dia telah berkultivasi karena dia ingin terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam meditasi mendalam. Satu-satunya informasi yang dia tahu adalah bahwa Jingjing telah sepenuhnya menghancurkan Kaisar Iblis Kristal. Jika Anda pergi ke Dewan Pengadilan Leluhur sendiri, Anda seharusnya bisa mendapatkan beberapa manfaat dari Kaisar Tianzu dari Kaisar Setan Kristal. Jelas dia tidak bisa pergi ke sana sekarang. Setelah ditemukan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, masalahnya akan besar. Bagaimanapun, meskipun dia telah menembus ke tingkat dewa, dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi dengan Kaisar dan tidak dapat bersaing dengan Istana Leluhur. Sejauh mata memandang, Istana Leluhur tampaknya telah memulihkan kejayaannya sebelumnya,
dan semuanya seperti biasa, setidaknya di permukaan, tampaknya tidak berbeda dari sebelumnya. Setelah berpikir sebentar, dia diam-diam melepaskan sedikit napasnya, tetapi itu terbatas pada ruangan. Tanpa menunggu terlalu lama, cahaya putih dan bayangan berkedip, dan napas yang kuat turun. Ketika Tang San melihat Kaisar Setan Harimau Putih Besar, Kaisar Setan Harimau Putih Besar juga kebetulan melihatnya. Saling memandang, Tang San tersenyum dan membungkuk, memberi hormat kepada Kaisar Iblis Macan Putih Besar. Kaisar Setan Harimau Putih Besar memandang Tang San, menyapu Tang San dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan melepaskan indera ilahinya untuk mengunci Tang San, lalu dia sedikit terkejut. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menemukan bahwa dengan kesadarannya yang kuat, dia tidak dapat melihat kondisinya dengan jelas, bahkan kekuatan garis keturunannya pun tidak. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa anak ini bukan lagi manusia fana, dan sudah menjadi dewa. Hari itu, apakah itu benar-benar kamu? Kaisar Setan Harimau Putih Besar bertanya dengan curiga. Tang San berpikir sejenak, lalu berkata, "Ya, tidak." Raja Iblis Macan Putih Besar berkata, "Mereka semua mengatakan bahwa itu adalah perubahan aneh yang dibawa oleh Kaisar Iblis Kristal Besar yang ingin menerobos, untuk menunda masa hidup, tetapi saya tahu bahwa itu adalah urusan Anda. Kapan kamu mencapai kesepakatan dengan Kaisar Setan Kristal Besar? Apa yang kamu lakukan untuknya lagi?" Tang San berkata, "Ketika saya pertama kali mendaki Gunung Kristal Suci, saya mencapai kesepakatan dengan Kaisar Setan Kristal Besar. Kaisar Setan Kristal Besar memberitahu saya bahwa hampir tidak ada yang bisa mengalahkan 9 sendiri, dan saya melakukannya. Jadi, dia bertanya saya untuk membantunya. Tetaskan telur, dan biarkan saya membawa telur itu sampai telur mengikuti saya ke titik di mana saya dapat melewati malapetaka. Kali ini saya mengirim telur kembali kepadanya, dan kemudian dia mulai melewati malapetaka, dan saya mengikutinya untuk menyeberangi malapetaka. Kesengsaraan. Sebelum malapetaka yang mengerikan itu benar-benar datang, saya telah menyelesaikan malapetaka itu. Dia mengirim saya pergi, dan saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saya telah berada di alam kultivasi yang stabil akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, sudah berapa lama sejak malapetaka itu muncul di istana leluhur? Kaisar Setan Harimau Putih Besar memikirkan kata-kata Tang San, dan tanpa sadar menjawab, sudah lebih dari 40 hari. Sudah lama sekali. Bagaimana dengan Xiao Mei? Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah pembekalannya berhasil? Tang San bertanya dengan penuh semangat. Kaisar Setan Harimau Putih Besar memandang Tang San, dia secara alami mengerti bahwa Tang San tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi ini melibatkan Kaisar Setan Kristal Besar dan transendensi kesengsaraan Tang San. Itu normal untuk menyembunyikan sesuatu, setidaknya penjelasannya masuk akal. Tampaknya Kaisar Setan Kristal benar-benar ingin melakukannya lagi, dan dia bahkan menciptakan garis keturunan super, tetapi dia gagal mengatasi bencana. Tidak heran dia merasakan aura yang sangat kuat dari Tang San pada waktu itu, yang seharusnya menjadi aura Kaisar Setan Kristal Besar. Tang San saat ini tampaknya telah sepenuhnya kembali normal, paling banter dia lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa biasa. Bagaimana dia tahu bahwa ini sepenuhnya hasil dari penggunaan akal ilahi Tang San untuk menutupi, atau lebih tepatnya, keadaan yang Tang San ingin dia lihat. Xiao Mei baik-baik saja, dia telah tinggal di istanaku untuk mundur dan berlatih. Dia adalah berkah terselubung kali ini, menerobos ke tingkat Raja Iblis yang hebat. Mengambil keuntungan dari waktu ini untuk menstabilkan kultivasinya, aku juga membantunya, membimbingnya Harimau Putih. Garis keturunan. Dia telah lulus pembekalan, tetapi dia masih perlu melakukan pelatihan 100 hari di halaman leluhur untuk mempelajari segala sesuatu tentang halaman leluhur. Bagaimanapun, dia berbeda sekarang. Dia adalah kota yang sebenarnya pemilik kota Kerry dan telah mengikuti akun publik WeChat. Sekolah saudara perempuan, saya membaca pembaruan awal. Mulai sekarang, Anda harus membantunya dengan baik. Ketika dia menjadi kaisar, posisi penguasa kota benar-benar stabil. Dengan bakatnya, ditambah dengan jatuhnya posisi Kaisar Iblis Kristal, tidak akan lama baginya untuk memiliki kesempatan untuk menyerang kaisar, dan sekarang para kaisar sangat optimis tentang dia. Ternyata seperti ini, setelah mendengar kata-kata Kaisar Iblis Macan Putih Besar, Tang San segera menghela nafas lega. Keindahannya baik-baik saja, lalu apa yang terjadi dengan kegelisahan di hatiku tadi? Yang Mulia, bisakah saya pergi menemuinya sekarang? Tanya Tang San.
Oke, aku akan membawamu ke sana. Dia tidak pernah bisa berlatih dengan cara yang membumi. Kali ini, ketika kamu pergi ke sana, cukup temani dia untuk mundur bersama, sehingga dia bisa lebih berkonsentrasi. Ya, Tang San setuju, selama dia bisa pergi ke Tuan Muda Mei, dia percaya bahwa semua kecemasannya akan hilang. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melambaikan tangannya, dan cahaya putih menggulung dirinya dan Tang San pada saat yang sama, terbang ke arah Gunung Suci Harimau Putih. Tang San selalu menggunakan akal sehatnya untuk menahan napas, dan mendarat di puncak Gunung Suci bersama Kaisar Iblis Macan Putih Besar. Kaisar Setan Harimau Putih Besar membawanya langsung ke pintu ruang kerja, memberi isyarat padanya, lalu berbalik dan pergi. Kaisar jelas sangat mengenali Tang San, jadi dia rela membiarkannya berhubungan dengan cucunya. Faktanya, Kaisar Iblis Harimau Putih belum mengetahui mengapa Kaisar Iblis Jingfeng dan bahkan Kaisar Iblis Abadi memilih untuk mendukung Tuan Muda Mei dalam pembekalannya. Jika bukan karena persetujuan para kaisar ini, bahkan jika Tuan Muda Mei memberikan kontribusi kepada istana leluhur, tidak akan ada kesempatan untuk berhasil dalam pembekalan. Satu-satunya hal yang bisa dijelaskan adalah suara persetujuan Kaisar Iblis Kristal. Dukungan Kaisar Iblis Kristal jelas karena kerjasamanya dengan Tang San, tetapi jika dukungan kaisar lain tidak ada hubungannya dengan Tang San, Kaisar Iblis Macan Putih tidak akan mempercayainya. Tapi dia masih tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya. Dia sangat ingin tahu tentang manusia ini. Dia bisa merasakan bahwa bakat Tang San tidak jauh lebih buruk daripada Tuan Muda Mei. Sekarang Tang San juga telah menjadi dewa, sebagai pengikut cucunya, sangat cocok. Tang San mendorong pintu dan masuk, segera merasakan aura Tuan Muda Mei. Di ruang kerja, Tuan Muda Mei duduk bersila. Gaun perak panjang terbentang rapi di tanah di sekitar tubuhnya, dan lapisan lingkaran cahaya perak terus mekar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti anemon cantik. Setelah Raja Iblis, temperamen Tuan Muda Mei telah berubah lagi, dan seluruh orang terlihat sedikit lebih suci dan mulia, terutama dengan atribut luar angkasa yang dinyalakan, itu memberi orang perasaan misterius. Tang San melepaskan indera ilahinya, dan dengan sedikit pemindaian, dia merasa bahwa tidak ada yang salah dengan Tuan Muda Mei. Kondisi fisiknya, fluktuasi ki dan darah, dan indera ilahi semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Jelas, dia telah meningkatkan banyak selama periode ini. Tang San merasa lega, selama dia baik-baik saja, dia tidak akan takut bahkan jika langit terkoyak. Tang San tidak menyembunyikan napasnya, saat berikutnya, Tuan Muda Mei membuka matanya. Saling memandang, Tuan Muda Mei melihat wajah Tang San yang tersenyum. Saat berikutnya, dia berteriak dan bergegas seperti lalat, melemparkan dirinya langsung ke pelukan Tang San. Merasakan suhu tubuh Tuan Muda Mei, Tang San hanya merasa hatinya langsung terisi. Tidak peduli berapa banyak kesulitan dan rasa sakit yang dia alami, selama dia ada di sana, maka semua ini bukan apa-apa. Tang San memeluk Tuan Muda Mei, dengan senyum tipis di wajahnya. Reuni setelah bencana, apa yang bisa lebih indah dari ini? Bab 757, ceritakan kisahnya. Ingat sebentar, baik Tang San maupun Tuan Muda Mei tidak membuka mulut mereka, karena semua pertanyaan tidak penting saat ini. Selama mereka baik-baik saja satu sama lain, itu membuktikan bahwa waktu tersulit telah berakhir. Suasana di ruang kerja berangsur-angsur menjadi hangat, Tang San perlahan menundukkan kepalanya, dan lengan Tuan Muda Mei melingkari lehernya. Mereka sepertinya ingin melampiaskan semua emosi mereka akhir-akhir ini. Saya tidak tahu berapa lama, sampai napas Tuan Muda Mei sedikit pendek, dan keduanya perlahan berpisah. Pipi Tuan Muda Mei memerah, dia tidak berani melihat Tang San, dia menundukkan kepalanya, menempelkan wajahnya ke dadanya, dan tidak melepaskan tangannya di sekelilingnya. Tang San dengan lembut membelai rambut panjang Tuan Muda Mei dan berkata dengan lembut, "Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Mulai saat ini, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi, aku akan menggunakan semua yang kumiliki. Melindungimu, aku akhirnya memiliki kemampuan." Tuan Muda Mei berbisik pelan di pelukan Tang San. Dia hanya ingin memeluknya seperti ini sekarang, tidak peduli apa pemilik kota atau kaisar, selama mereka berdua bisa bersama. Selama dia berada di sisinya, dia sangat nyaman dan memiliki dukungan. Pada saat ini, kesadaran tiba-tiba datang, yang membangunkan mereka berdua. Tidak ada keraguan bahwa indera ilahi ini milik Kaisar Setan Harimau Putih Besar, seolah-olah mengingatkannya akan sesuatu. Saat berikutnya,
Cahaya putih berkedip, dan Kaisar Iblis Macan Putih besar datang ke ruang kerja. Tang San dan Tuan Muda Mei berdiri berdampingan. Saat ini rona merah di wajah cantik Tuan Muda Mei belum sepenuhnya hilang. Ketika kakek datang, dia menundukkan kepalanya lebih malu lagi. Kaisar Setan Harimau Putih besar memandangnya, lalu ke Tang San, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Duduklah, ada yang ingin kukatakan padamu. Kaisar Iblis Macan Putih menunjuk ke sofa. Tang San dan Tuan Muda Mei duduk sesuai dengan kata-katanya. Kaisar Iblis Harimau Putih duduk di seberang mereka. Kali ini pembekalan Xiao Mei, sejujurnya, banyak situasi di luar dugaanku. Bahkan keberadaan seperti Tianhu tidak dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Aku harus mengatakan, kalian berdua benar-benar luar biasa, dan keberuntunganmu juga sangat bagus. Saya selalu memiliki banyak pertanyaan di hati saya, sekarang kalian berdua datang untuk menjawabnya untuk saya. Tuan Muda Mei menoleh untuk melihat Tang San. Tang San mengangguk ke arah Kaisar Setan Harimau Putih besar dan berkata, apakah Anda ingin bertanya mengapa ada begitu banyak kaisar yang mendukung Xiao Mei? Kaisar Setan Harimau Putih besar mengangguk dan berkata, ini adalah pertanyaan pertama saya. Anda telah memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda memiliki perjanjian dengan Kaisar Setan Kristal Besar, jadi itu normal baginya untuk mendukung Xiao Mei. Lalu, yang lain apa tentang Raja? Kaisar Setan Besar Jiangsheng baik-baik saja. Saya mendengar Xiao Mei mengatakan bahwa Anda mengembalikan artefak kota mereka, dan masuk akal baginya untuk membantu Anda, tetapi bagaimana dengan Jing Feng, Setan Hitam, dan mayat hidup? Mereka jelas tidak seharusnya mendukung Anda, bahkan berdiri di sisi yang berlawanan denganmu. Mengapa kamu memilih untuk mendukung Xiao Mei pada akhirnya? Ketika Tianhu mengatakan bahwa Xiao Mei membutuhkan dukungan 6 kaisar untuk lulus ujian, saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk lulus ujian, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar lulus. Sekarang saya memikirkan ekspresi wajah Tianhu, hati saya masih sangat bahagia. Orang ini selalu terlihat seperti dewa tua ada di sana pada hari kerja, yang di luar dugaannya. Memang jarang, ini semua harus berhubungan dengan Anda. Kaisar Setan Harimau Putih besar mengarahkan pandangannya ke Tang San. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, ini ada hubungannya denganku. Dia terdiam beberapa saat, lalu berbalik untuk melihat Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei menatap Tang San dengan pandangan bertanya. Tang San meraih tangannya dan berkata, apa yang akan saya katakan selanjutnya berkaitan dengan latar belakang Anda. Jadi, jangan terlalu bersemangat, apapun yang terjadi, oke. Tuan Muda Mei tercengang dan bertanya, latar belakang saya. Apa yang terjadi dengan latar belakang saya? Tang San memegang tangannya dan berkata, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, karena saya takut emosi Anda akan terpengaruh, tetapi sekarang setelah pembekalan telah selesai, ada beberapa hal yang harus saya beritahu Anda. Ini juga apa Kaisar bersedia untuk mendukung Anda, akar penyebab. Kaisar Iblis Macan Putih tidak bisa menahan cemberut, latar belakang Xiaomi sangat jelas, apakah ada masalah? Tang San mengangguk dan berkata, Raja Iblis Merak hebat bukanlah ayah kandungnya. Apa? Setelah mengatakan ini, Tuan Muda Mei hampir melompat dari sofa, menatap Tang San dengan tak percaya. Tang San mengangguk padanya dan berkata, ya, inilah yang dikatakan Raja Iblis Merak besar secara pribadi. Itu karena situasinya khusus, jadi kami tidak memberi tahu Anda. Setelah Anda kembali, Anda dapat mengkonfirmasi dengan ibumu, tentu saja dia yang paling jelas. Itu bukan burung merak, apa yang terjadi? Kaisar Iblis Harimau Putih besar bertanya dengan tidak sabar. Ayah dari cucunya adalah orang lain. Tang San mengangguk dan berkata, Yang Mulia, Anda masih harus mengingat masa lalu Bibi Sukin. Saat itu, yang dia sukai bukanlah Raja Iblis Merak yang hebat, tapi murid-murid Kaisar Iblis Macan Putih menyusut sedikit, dan dia bertanya dengan ragu, Lin Simo. Tuan Muda Mei sedikit bingung, dia masih sedikit asing dengan nama Lin Simo. Tang San berbisik padanya, itu Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Dalam sekejap, Tuan Muda Mei disambar petir. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud Tang San. Tang San menghela nafas dengan lembut dan berkata, yang benar adalah ini. Bibi Sukin dan Lin Simo saling jatuh cinta dan memiliki kehidupan pribadi. Kemudian, Bibi memilikimu, tetapi Lin Simo harus pergi sementara karena sebuah kesempatan, dan saat itu bibiku kabur diam-diam karena kau tidak berani kembali menghadapi Raja Iblis Macan Putih. Dia hamil dan diselamatkan oleh ayahmu.
Raja Iblis Merak. Syaratnya, biarkan Bibi Sukin menikah dengannya, dan ubah garis keturunanmu untukmu, menggunakan garis keturunan Kaisar Iblis Merak Besar untuk membasuh garis keturunan klan Iblis Phoenix, dan menjadikanmu putrinya. Pada saat yang paling sulit, ketika kekasihmu tidak ada, Bibi Sukin menyetujui kondisi Raja Iblis Merak Besar untuk membuatmu tetap hidup dan menjadi suami istri nominal dengannya. Kamu juga memiliki darah klan Iblis Merak, jadilah dirimu yang sekarang. Sebenarnya, ayah kandungmu adalah Raja Iblis Agung Jingfeng. Bibi Sukin memilih untuk menyetujui Raja Iblis Besar Merak, dan dia juga harus memiliki tujuan untuk membalas dendam pada Raja Iblis Agung Jingfeng. Bagaimanapun, dia melepaskan kesempatan itu untuk menjadi kaisar. Kekasihku, itulah sebabnya Bibi Sukin sangat menderita. Ketika Raja Iblis Agung Jingfeng kembali dan menemukan bahwa kekasihnya telah menikahi seorang musuh, dia secara alami sangat marah. Dia bekerja keras untuk berkultivasi, dan akhirnya menerobos untuk menjadi kaisar, dan kemudian membalas dendam pada Raja Iblis Merak Besar dan klan Iblis Merak. Rencana Raja Iblis Merak adalah membuatmu mengenalinya sebagai ayahmu, dan mewarisi garis keturunan terkuat dari klan Iblis Merak untuk menjadi penguasa klan Iblis Merak. Karena dia telah lama meramalkan bahwa di masa depan, dia dan klan Iblis Merak tidak mungkin Jingfengda. Lawan Kaisar Iblis, seluruh klan Iblis Merak kemungkinan besar akan menolak sepenuhnya, jadi dia menggunakan metode ini untuk memberitahu Kaisar Iblis Jingfeng pada saat terakhir bahwa Anda adalah putri kandungnya. Dengan cara ini, Raja Iblis Besar Jingfeng tidak akan memperlakukanmu lagi, dan posisimu sebagai penguasa klan Iblis Merak pasti akan stabil. Saya harus mengatakan bahwa Raja Iblis Besar Merak memiliki rencana yang dalam. Bab 758, Pintar Seperti Iblis. Mendengarkan narasi Tang San, Tuan Muda Mei tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pengalaman hidupnya akan seperti ini. Kamu bajingan, bajingan, bajingan. Pada saat ini, Kaisar Iblis Macan Putih Besar memarahi 3 kali. Gadis ini hanya bajingan. Mengapa dia melarikan diri ketika dia hamil? Mungkinkah sebagai seorang ayah, bisakah dia melarikan diri? Bukankah aku melindunginya? Untuk apa dia lari? Jika aku tahu yang sebenarnya, aku akan mengalahkan bajingan Lin Simo sampai mati. Berapa banyak dia menderita karena lari ini? Dan bajingan Wang Qing, yang berani mengandalkan putri seperti ini. Jika dia belum mati, aku bahkan akan membunuh mereka bersama-sama. Omong-omong, Kaisar Iblis Macan Putih Besar tiba-tiba menatap Tang San dengan ganas. Anakmu juga orang yang licik. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani berkomplot melawan cucuku di masa depan, aku akan mengubahmu menjadi brengsek. Tang San tidak bisa menahan tawa pahit, bagaimana ini bisa membawa kemarahannya pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, hatiku untuk Xiao Mei dapat dipelajari dari surga dan bumi, dan aku akan menjaga sisinya apapun yang terjadi. Cahaya sengit di mata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mereda sedikit. Lanjutkan, Tang San dengan lembut membelai tangan Tuan Muda Mei, menghiburnya, dan melanjutkan, setelah Lin Simo tahu yang sebenarnya, dia juga memiliki perasaan yang campur aduk, mengakui bahwa dia sangat kasihan pada Xiao Mei dan ibu serta putrinya, dan berkata bahwa dia tidak akan pernah berencana untuk Carry City lagi, dan memberitahu Raja Iblis Merak Besar bahwa dia menang, dia kalah hebat, tetapi dia kalah dengan bahagia. Karena kekasihnya tidak pernah mengkhianatinya, dan dia memiliki seorang putri. Siapa putrinya? Tuan Muda Mei tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, air mata mengalir tak terkendali. Tang San buru-buru menghibur, oke, tidak, jangan sedih. Ini semua masalah generasi sebelumnya, kita tidak bisa memutuskan. Tuan Muda Mei menangis dalam diam, bibir merahnya mengerucut erat. Tang San menoleh ke Great White Tiger Demon Emperor dan berkata, jadi, ketika Xiao Mei sedang melakukan pembekalan, saya tidak perlu melakukan apa-apa, Great Demon Emperor Jingfeng pasti akan mendukungnya. Ya, Kaisar Iblis Harimau Putih mengangguk, bagaimana dengan Iblis Kegelapan dan Keabadian? Tang San berkata, situasi Raja Iblis Kegelapan cukup istimewa. Setelah pengadilan klasik leluhur, Xiao Mei dan Raja Iblis Merak meninggalkan pengadilan leluhur dan dikejar oleh Raja Iblis Kegelapan dalam perjalanan kembali ke kota Carry. Pernahkah Anda mendengar tentang Dewa Laut? Kaisar Setan Harimau Putih menyipitkan matanya dan bertanya, apakah benar-benar ada Dewa Laut? Tang San mengangguk dan berkata, tentu saja ada. Saat itu adalah kekuatan suci Dewa Laut yang datang untuk menyelamatkan kita,
dan pada saat yang sama menahan Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan. Pada saat itu, Dewa Laut mungkin telah membunuhnya, tetapi dia tidak bergerak pada akhirnya. Dewa Laut dan Raja Iblis Kegelapan setuju bahwa Raja Iblis Kegelapan dapat diampuni, selama Raja Iblis Kegelapan bersumpah untuk memilih Xiao Mei ketika dia masih hidup, tanya jawab. Kaisar Iblis Harimau Putih mengerutkan kening dan berkata, apa hubunganmu dengan Dewa Laut? Tang San berkata, saya dapat dianggap sebagai pewaris Dewa Laut. Faktanya, Dewa Laut bukanlah seorang kaisar, jadi tidak ada Dewa Laut yang sebenarnya. Saya mendapat warisan Dewa Laut secara kebetulan. Jika saya bisa menjadi kaisar di masa depan, itu harus menjadi kaisar laut. Di antara warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Laut, yang paling berharga adalah perasaan ilahi. Saat itu saya meminjam kesadaran ilahi ini untuk mengalahkan kaisar setan besar setan gelap. Bagaimana dengan kaisar iblis mayat hidup agung? Mata kaisar iblis besar harimau putih berubah ketika dia melihat Tang San San. Semuanya tampak begitu luar biasa pada awalnya, tetapi dalam penjelasannya itu logis. Ternyata semua ini benar-benar diatur olehnya. Tang San melanjutkan, dengan hubungan darah antara Kaisar Iblis Agung Jing Feng dan Xiao Mei, Kaisar Iblis Agung Undead dapat menjelaskannya. Jangan lupa, apakah itu Kaisar Iblis Agung Jing Feng atau Kaisar Iblis Agung Abadi, mereka berdua adalah Kaisar Klan Iblis Phoenix. Kaisar Iblis Macan Putih masih tidak percaya, dan bertanya, Immortal selalu terkait erat dengan Tianhu, dapatkah Anda mengubah arah karena hubungan darah ini? Tang San berkata, dalam keadaan normal, bobot ini seharusnya tidak cukup, tetapi premis dukungan Kaisar Iblis Mayat Hidup harus melihat harapan di Xiao Mei. Jika saya menebak dengan benar, Tianhu harus berada dalam penilaian sebelumnya. Biarkan Xiao Mei bertarung melawan pembangkit tenaga listrik klan Undead Huo Feng. Xiao Mei membuktikan dirinya dengan menang. Eksistensi yang baru saja mencapai tingkat dewa dapat mengalahkan Raja Iblis klan Iblis Huo Feng Undead yang kuat. Potensi ini abadi. Kaisar Iblis Besar menyaksikannya sendiri. Selain itu, meskipun Xiao Mei adalah garis keturunan klan Iblis Merak di permukaan, akarnya adalah klan Iblis Phoenix, dan dia memiliki garis keturunan klan Iblis Phoenix di tulangnya. Jika dia menjadi kaisar di masa depan, dia akan menemukan klan Iblis Phoenix lagi. Apa yang akan terjadi pada garis keturunan sekte? Klan Monster Phoenix akan menjadi sangat kuat, dan akan ada satu kota carry lagi dengan satu sekte dan 3 kaisar. Meskipun Xiao Mei dan klan Monster Phoenix masih bermusuhan sekarang, selama dia jelas tentang latar belakangnya, dan klan Monster Phoenix menyediakan sumber daya yang cukup, mengapa mereka tidak bisa memenangkannya? Ini disebut darah lebih kental daripada air. Saya berspekulasi bahwa selama Xiao Mei melewati level pertama, maka Kaisar Iblis Abadi yang besar kemungkinan besar akan memilih untuk mendukungnya dan memilihnya karena permintaan Kaisar Iblis Agung Jing Feng dan penilaiannya sendiri. Mendengarkan analisis Tang San, sudut mulut Kaisar Iblis Harimau Putih berkedut. Betapa bijaksananya monster, ini benar-benar sebijak monster, penilaianmu terlalu kuat, meskipun kamu tidak ada di sana, semua yang terjadi adalah seperti yang kamu duga. Memikirkannya sekarang, Jing Feng ada pada waktu itu. Memang ada mata kontak dengan yang abadi. Bukan kebetulan bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu semua ada dalam perhitungan Anda. Tang San memandang tuan muda yang lamban, jelas, butuh waktu baginya untuk menerima bahwa Raja Iblis Merak Agung bukanlah ayahnya, tetapi Raja Iblis Agung Jing Feng. Xiao Mei, apakah kamu masih ingat apa yang aku janjikan padamu saat itu? Tang San berkata dengan lembut. Tuan muda Mei menatapnya dengan air mata berlinang, apa yang kamu katakan? Tang San berkata, saya sudah menembus ke tingkat dewa. Ketika Raja Iblis Merak Besar jatuh, saya mencoba untuk mempertahankan kesadarannya, dan sekarang saya harus memiliki kepercayaan diri untuk membantunya bangkit. Meskipun kultivasinya akan hilang, tapi dia harus bisa bertahan. Meskipun dia baik padamu untuk suatu tujuan, dia telah membesarkanmu, dan mengajarimu untuk menjadi dirimu sekarang. Karena itu, aku akan membantunya bangkit. Dengan cara ini, itu bisa menjadi dianggap sebagai pembayaran kembali asuhannya untukmu. Anugerahnya. Namun, dia telah berkomplot melawanmu, jadi setelah kami membangkitkannya, kamu tidak perlu sedih, kami tidak berutang apapun padanya. Mendengar Tang San mengatakan ini, mata indah tuan muda Mei tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. Adapun Kaisar Iblis Jing Feng, kupikir apakah kamu mengenalinya atau tidak lebih tergantung pada ibumu. Apakah Bibi Sukin bersedia memaafkannya adalah kuncinya.
Ketika kamu kembali, kamu dapat bertanya kepada bibimu apa yang dia pikirkan. Tuan Muda Mei mengangguk ringan, dia sedikit bingung sekarang, tetapi setelah Tang San memilah, akhirnya sedikit lebih baik. Yang mulia, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Tang San bertanya pada Kaisar Iblis Macan Putih Besar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menatapnya dengan mata yang dalam dan berkata, tentu saja, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak akan Anda jawab. Tapi, Nak, Anda telah mengungkapkan banyak hal di depan saya. Tang San tersenyum dan berkata, kamu adalah kakek Xiao Mei, bukankah kita keluarga? Namun, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melambaikan tangannya dan berkata, inilah yang ingin saya katakan kepada Anda. Jika demi kecantikan kecil, setelah Anda kembali, hal terpenting adalah tidak manusiawi. Alasan utama mengapa tanya jawab ini sangat sulit adalah karena Xiao Mei memiliki darah manusia di tubuhnya. Jika tidak, jika dia ingin berhasil dalam pembekalan, itu hanya akan menjadi adegan yang lewat. Di masa depan, jika dia ingin menjadi seorang kaisar, dia masih harus melalui pembekalan kaisar. Hanya setelah tes dia dapat diakui oleh pengadilan leluhur. Dalam proses ini, jika darah manusianya jelas, dan dia juga mengira dia manusia, maka dia tidak akan bisa untuk lulus ujian, dan dia tidak akan diizinkan menjadi kaisar. Jadi, demi kebaikannya sendiri, setelah kembali, kamu harus menarik garis yang jelas dengan kemanusiaan. Bab 759, Penyebab Kecemasan. Termasuk kamu. Jika aku secara paksa memutuskan kalian berdua, Xiao Mei mungkin tidak akan setuju. Aku bisa menyetujuimu untuk bersamanya, tapi kamu pasti pria di belakangnya. Sisi baiknya, kamu tidak bisa muncul. Jangan biarkan orang lain tahu bahwa dia memiliki pasangan manusia. Jika memungkinkan, Anda harus mengubah garis keturunan Anda dan menjadi iblis lebih banyak, sehingga Anda dapat melangkah lebih jauh, sehingga dia dapat memiliki tempat di istana leluhur di masa depan, dan bahkan pindah menuju arah puncak. Dengan potensinya, dia memiliki kemungkinan ini. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, Tang San tidak bisa menahan kerutan, dan bahkan ada lebih banyak kekeras-kepalaan di mata Tuan Muda Mei. Tidak, saya manusia, saya selalu menjadi manusia, dan darah manusia adalah darah inti saya, kata Tuan Muda Mei keras. Sialan, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berteriak dengan marah dan menyelanya, apa gunanya menjadi manusia? Manusia itu lemah, tapi mereka hanyalah budak. Entah itu klan Iblis Merak, klan Iblis Phoenix, atau klan Iblis Macan Putih, yang mana? Bukankah itu 100 kali lebih mulia dan mulia daripada manusia, mengapa kamu begitu terobsesi dengannya? Jumlah manusia sangat banyak, dan istana leluhur tidak akan mengizinkan kaisar manusia untuk tetap muncul. Pemukiman manusia yang Anda bangun di dekat kota Keri menyebabkan leluhur ada ketidakpuasan yang kuat di sisi pengadilan. Apa yang ingin Anda lakukan? Pemberontak dengan manusia. Manusia sangat kecil. Jika pengadilan leluhur benar-benar ingin menghancurkan manusia makhluk, itu akan menjadi sepotong kue. Demi kebaikan manusia, Anda harus menarik garis yang jelas dengan manusia. Jangan membuat masalah bagi manusia. Dalam hal itu, bahkan jika mereka adalah budak dan pelayan, spesies manusia setidaknya bisa melanjutkan. Tang San mengerutkan kening, perasaan tidak nyaman di gua sebelum muncul kembali di hatinya. Yang mulia, kami adalah manusia, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Di dalam hati semua monster dan roh di istana leluhur, apakah kami manusia hanya budak selamanya? Ide ini telah lama mendarah daging. Monster dan roh bisakah kita hidup berdampingan secara damai dengan manusia dan memperlakukan satu sama lain secara setara? Itu tidak mungkin. Kaisar Iblis Besar Baihu melambaikan tangannya, penguasa sebenarnya dari benua peri hanya bisa menjadi ras monster dan ras roh, dan ras lainnya adalah budak dan pengikut. Apakah kamu masih ingin meningkatkan status manusia ke level yang sama dengan yokai dan roh? Bukankah ini hanya mimpi? Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di mata Tang San, dan dia tiba-tiba berdiri dari sofa, bahkan tuan muda yang cantik di sampingnya pun terkejut. Tang San menatap Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, matanya bersinar dingin, kalian, apakah kamu menyerang pemukiman manusia di kota Keri? Tuan Muda Mei terkejut dan menatap Kaisar Setan Harimau Putih dan bertanya, kakek. Kaisar Setan Harimau Putih menyipitkan matanya sedikit, menatap Tang San dengan matanya yang dingin, kesadarannya meledak, dan dia mendesaknya dalam sekejap, apa yang ingin kamu lakukan? Ya,
Pemukiman manusiamu telah diratakan dengan tanah, ground, omong-omong, ikuti di WeChat. Akun resmi sekolah bersaudara. Ini adalah syarat bagi Tianhu untuk berjanji akan membiarkan Xiao Mei melapor dengan sukses. Mendengar kata-kata ini, Tang San merasa seolah-olah badai petir terdengar dalam kesadarannya. Dia akhirnya mengerti mengapa ada kegelisahan yang begitu kuat di hatinya, dan ternyata memang demikian. Permukiman manusia dihancurkan. Meskipun sejumlah besar manusia telah pindah ke pulau itu melalui laut, bagaimanapun juga, masih ada puluhan ribu manusia di sana. Itulah pemukiman yang akhirnya mereka dirikan, dan itu adalah tempat di mana manusia dapat hidup dengan aman. Tuan Muda Mei menjadi pucat dalam sekejap, dan berdiri juga, suaranya bergetar, dia berkata kepada Kaisar Iblis Macan Putih Besar, hancur, hancur. Di mana orangnya? Di mana orang itu? Kaisar Setan Harimau Putih Besar berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, itu telah berubah menjadi bubuk. Jika Anda tidak dapat mengambil keputusan, saya akan membantu Anda mengambil keputusan. Masalah di sana sekarang telah terpecahkan. Setelah Anda pergi kembali, kelola Carry City dengan baik, seperti yang saya katakan, jadilah iblis yang baik, jangan menganggap diri Anda sebagai manusia. Kamu membunuhnya. Suara Tang San tiba-tiba menjadi sangat dingin, menatap Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, matanya sangat tajam. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar terkejut menemukan bahwa kesadaran yang baru saja dia gunakan untuk menekan Tang San tampaknya tidak memiliki efek apapun, dan dia masih berdiri tegak di sana. Bagaimana jika itu aku? Kaisar Iblis Macan Putih Besar berkata dengan dingin. Mata Tang San langsung berubah menjadi emas. Tidak peduli siapa itu, darah akan membayar dengan darah. Mengatakan itu, kesadaran Tang San meledak seketika, dan dalam sekejap kesadaran yang digunakan Kaisar Iblis Besar Macan Putih untuk menekannya hancur. Aura kekerasan meledak dari Tang San. Di belakang Tang San, cahaya hitam dan putih menyala, berputar tanpa henti, aura menakutkan tiba-tiba muncul. Itu adalah kombinasi dari yin dan yang, sangat berapi-api. 8 kelompok sinar cahaya yang berbeda mengelilingi ikan yin yang hitam putih, mencerminkan tubuh Tang San. Kesadaran Tang San langsung bergabung dengan cahaya hitam dan putih, dan sedikit cairan biru jernih langsung menetes, mengubah kesadaran Tang San menjadi lingkaran biru besar, benar-benar menghalangi seluruh studi. Bahkan seorang pria kuat seperti Kaisar Iblis Macan Putih Besar memiliki perasaan tercekik, dan dia tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi heran. Meskipun Kaisar Setan Harimau Putih Besar telah lama menduga bahwa Tang San menyembunyikan kekuatannya, dia tidak pernah berharap kekuatannya mencapai tingkat seperti itu. Kuncinya adalah Kaisar Iblis Macan Putih Besar tidak dapat mengetahui tingkat kekuatan Tang San sekarang. Tidak bisa melihat, ya, hanya tidak bisa melihat. Semburan aura darah Tang San benar-benar membuat Kaisar Iblis Macan Putih Besar merasa menindas. Ini jelas tekanan darah. Garis keturunan super. Ternyata itu adalah garis keturunan super. Kaisar Setan Harimau Putih Besar dengan jelas ingat bahwa Kaisar Setan Besar Tianhu mengatakan bahwa Kaisar Setan Kristal Besar sedang mencoba menggabungkan garis keturunan super untuk menarik malapetaka dan kemudian jatuh. Jadi, ada apa dengan fluktuasi garis keturunan super pada anak di depannya ini? Dan itu masih merupakan garis keturunan super yang sangat kuat. Yin dan Yang dua Qi. Bukankah ini garis keturunan super terkuat yang dibentuk oleh dua Qi Yin dan yang kental yang dikatakan Kaisar Iblis Besar Tianhu? Itu digunakan untuk melawan malapetaka yang mengerikan pada waktu itu. Kaisar Setan Kristal jatuh, tetapi Tang San selamat, dan dia tampaknya memiliki garis keturunan super ini. Untuk sesaat, Kaisar Iblis Macan Putih Besar sangat terkejut sehingga dia lupa bahwa Tang San sedang menekannya. Saat berikutnya, Tang San mengulurkan tangan kirinya, telapak tangan ke atas, sebuah pagoda berkilauan dengan kilau putih dibor dari telapak tangannya. Dalam sekejap, waktu berubah, segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi, dan Kaisar Iblis Macan Putih Besar merasa seolah-olah pemikirannya telah mandek. Kemudian, dia melihat cahaya ungu di mata Tang San, dan dalam sekejap, pikirannya menjadi kosong. Menara waktu dan ruang secara paksa mencuri jejak kesadaran Kaisar Setan Harimau Putih, dan sebuah gambar dipresentasikan di depan Tang San dan Tuan Muda Mei. Dua sosok tergantung di langit. Salah satunya adalah Kaisar Setan Harimau Putih Besar. Yang lainnya adalah Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan wajah muram. Dan di kaki mereka, adalah tempat yang sangat akrab bagi Tang San dan Tuan Muda Mei, sebuah pemukiman manusia di luar kota Carry.
Cahaya putih melonjak di mata Kaisar Iblis Besar Tianhu, dan fluktuasi kesadaran yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan bersama dengan napas darah. Di langit, 9 ekor rubah besar berkibar tertiup angin, dan paksaan yang mengerikan jatuh dari langit. Detik berikutnya, semua bangunan dan makhluk di tanah berubah menjadi debu, hanya menyisakan kawah besar. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, karena semuanya berakhir dalam sekejap. Ya, sudah berakhir. Kamu ingin mati. Pada saat ini, raungan marah terdengar, dan niat membunuh yang mengerikan meledak, menghancurkan layar. Tang San mengerang dan mundur 2 langkah. Kaisar Setan Harimau Putih Besar berdiri, dan aura pembunuh meledak dari tubuhnya, yang semuanya terkunci pada Tang San. Bab 760, Mengguncang Raja Iblis Harimau Putih. Menara waktu dan ruang di tangan Tang San sekali lagi melepaskan lapisan kekuatan ruang dan waktu, menutupi dirinya dan Tuan Muda Mei, dan langsung memindahkan Tuan Muda Mei di belakangnya. Dia menatap Kaisar Setan Harimau Putih Besar, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu harus bersyukur bahwa bukan kamu yang melakukannya, jika tidak, aku pasti akan menghancurkan bank denganmu." Kapan Kaisar Setan Harimau Putih Besar menderita dari ancaman seperti itu, dia tidak bisa menahan amarah. Dia menamparkan tangan kanannya ke arah Tang San, telapak tangannya langsung membesar, aura pembunuh yang mengerikan kental, saling silang, berubah menjadi 7 jalan, dan menamparkan tubuh Tang San. Saat berikutnya, Tang San bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan 3 kaki seolah-olah berteleportasi. Ya, itu hanya 3 kaki, tetapi bayangan itu terseret di belakangnya. Transformasi Jinmeng dan transformasi Liger dan Tiger langsung bergabung menjadi satu, dan cahaya putih emas meledak dari tinjunya. Pukulan, bom kebetulan mengenai telapak tangan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Pukulan Tang San tampak seperti pukulan, tetapi dalam persepsi Kaisar Iblis Harimau Putih, sepertinya 1000 pukulan meletus dalam sekejap. Telapak harimau bergetar dan memantul. Tang San mundur selangkah lagi, memuntahkan seteguk darah. Namun, dia hanya mundur selangkah. Di dahi, cahaya keemasan bersinar, dan cahaya dan bayangan trisula emas muncul. "Cukup!" Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berteriak dengan keras. Napas Tang San juga tertahan. Kaisar Setan Harimau Putih Besar memandang Tang San dengan dingin, "Apakah Anda ingin memperingatkan semua kaisar di istana leluhur?" Hati Tang San sedingin es, pemukiman manusia hancur. Setidaknya puluhan ribu manusia masih tinggal di pemukiman itu. Itu puluhan ribu nyawa. Orang-orang itu berkumpul di sebelah kota Keri karena mereka percaya padanya dan Tuan Muda Mei, berpikir bahwa mereka telah benar-benar menemukan tempat tinggal. Puluhan ribu makhluk hidup dimusnahkan seperti ini. Di depan Kaisar, dia dimusnahkan seperti semut. Setelah datang ke dunia ini, Tang San telah melihat terlalu banyak monster yang menganiaya manusia. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah dia bersama Tuan Muda Mei, dia merasa lebih ingin menemukan kecantikan kekasihnya, dan dia bahkan tidak begitu membenci monster lagi. Namun, hari ini, melalui percakapan dengan Kaisar Iblis Macan Putih Besar dan gambar yang dia lihat, dia benar-benar tercerahkan. Selama monster dan roh masih menguasai pesawat ini, manusia tidak akan pernah bisa berbalik, dan hanya bisa dikendalikan dan dihancurkan dengan kejam oleh monster dan roh. Oleh karena itu, dengan karakter generasi Raja Dewanya, dia masih mau mengambil tindakan ketika dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Kaisar Setan Harimau Putih Besar memandang Tang San dengan mata menyala, dan semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Tang San seharusnya berhasil selamat dari bencana. Namun, hanya seorang pria kecil yang baru saja selamat dari bencana, yang benar-benar dapat menerima pukulannya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengatakan sebelumnya bahwa orang yang melampaui kesengsaraan memiliki berbagai kemampuan garis keturunan, dan juga memiliki garis keturunan super. Bukankah ini pria di depannya? Artinya, orang yang melampaui perampokan bukanlah Kaisar Iblis Kristal, tetapi anak ini. Jika ini masalahnya, itu bisa menjelaskan mengapa perampokan tiba-tiba terjadi ketika yang Tuan Mei sedang tanya jawab. Dia hanya bekerja sama dengan Tuan Muda Mei. Namun, bagaimana mungkin, intensitas perampokan hari itu, bahkan para kaisar terasa begitu luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Dia mampu menarik malapetaka seperti itu, keberadaan seperti apa dia di masa depan. Seperti yang dia katakan,
dia menjadi Dewa Laut atau Kaisar Laut. Apakah Kaisar Laut begitu kuat? Untuk sesaat, pikiran Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berubah dan dia banyak berpikir. Setelah Tang San tiba-tiba pecah, dia secara bertahap menjadi tenang. Meskipun dia mengandalkan transformasi merak dan menggunakan kekuatan ruam untuk membuat dirinya sendiri langsung memukul pukulan yang tak terhitung jumlahnya, setiap pukulan memadatkan kekuatan transformasi Jin Meng dan transformasi Liger, tetapi kultivasinya tidak cukup, dan dia menghadapi Kaisar Iblis Harimau Putih. Masih sulit bagi Kaisar Senior untuk bersaing. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, jika tidak ada yang lain, aura di sini pasti sudah bocor. Dia mampu mencuri jejak kesadaran Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dan kembali ke masa lalu karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba, dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak memiliki pertahanan melawannya. Dalam hal kekuatan, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Kaisar Iblis Macan Putih Besar. Meski begitu, Tang San yakin bahwa jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak peduli biayanya, dia tidak akan kesulitan membela diri di depan Kaisar. Untuk beberapa saat, kedua belah pihak terdiam dan bertemu mata satu sama lain. Meskipun cahaya ganas melintas di mata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, itu tidak segera meletus. Manusia, apakah mereka begitu kuat? Gumamnya. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kami pergi sekarang, saya harap Anda tidak menghentikan kami. Dia akan kembali untuk melihat-lihat. Dia tidak tahu siapa yang tewas dalam bencana ini, apakah mitranya, guru, dan siswa Akademi Penebusan sudah. Dia tidak berani memikirkannya. Setelah datang ke dunia ini, emosinya jarang lepas kendali. Wajah Tuan Muda Mei sepucat kertas, seluruh tubuhnya gemetar, dia juga mengerti apa yang terjadi. Kaisar Setan Harimau Putih Besar memandang Tang San dengan mata yang dalam, dan berkata, katakan padaku secara rasional, aku harus membunuhmu sekarang, dan mencekik semua yang ada di buayan. Apakah kamu mengerti? Tang San tidak menyerah sama sekali, kalau begitu kamu bisa mencoba. Kaisar Setan Harimau Putih Besar mengarahkan sinar matahari ke Tuan Muda Mei dan bertanya, apakah Anda ingin pergi bersamanya, atau tetap tinggal? Tuan Muda Mei mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara, tetapi tanpa ragu dia memegang tangan Tang San, auranya sendiri mekar. Kalian semua keluar dari sini. Kaisar Iblis Macan Putih Besar tiba-tiba meraung keras. Tiba-tiba, perabotan di seluruh ruangan berubah menjadi debu. Tang San menatapnya dalam-dalam, lalu menarik Tuan Muda Mei ke dalam pelukannya. Cahaya perak melonjak, melilit keduanya, teleportasi dimulai, dan keduanya menghilang. Aliran udara yang keras di ruangan itu diaduk untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Mata Raja Iblis Macan Putih Besar memancarkan sinar cahaya yang kompleks, dan garis-garis karakter Raja di dahinya menjulang, menunjukkan bahwa dia tidak tenang saat ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah kali ini. Dia selalu percaya bahwa cucunya adalah keberadaan yang paling berbakat. Dia mampu mengalahkan Great Demon King dari Undying Fire Phoenix Clan tepat setelah menembus ke tingkat dewa. Dengan bakat seperti itu, orang biasa pasti tidak akan bisa mengikutinya. Ketika Tang San pecah di depannya, dia tahu dia salah. Dia tidak tahu mengapa Tang San memiliki kekuatan seperti itu, tetapi fakta ada di depannya. Kekuatan yang ditunjukkan Tang San benar-benar di luar penilaiannya, di luar kognisinya. Seorang pria yang baru saja menerobos untuk menjadi dewa sebenarnya dapat memblokir pukulan kaisar dan mencuri jejak kesadarannya sendiri. Artefak putih berbentuk menara milik Tang San, dan cahaya keemasan di dahinya yang membuat dirinya sendiri terkejut tidak diragukan lagi adalah artefak yang luar biasa. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak yakin, apakah dia benar-benar melawan Tang San, apakah dia bisa mempertahankannya. Sungguh situasi yang aneh. Lawan yang baru saja menembus urutan ke-10 membuat dirinya merasa tidak berdaya. Ini tidak terbayangkan. Lalu, level apa yang akan dicapai Tang San ketika dia dewasa? Bisakah Tang San, dengan garis keturunan super, mampu melampaui Kaisar Iblis Besar dan menjadi eksistensi yang lebih menakutkan, bahkan eksistensi yang melampaui dunia ini? Kemampuannya pasti berhubungan dengan Crystal Demon King, tapi dia sepertinya mengenali dirinya sebagai manusia, bukan klan monster. Jika ada manusia yang begitu kuat, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak berani memikirkannya lagi. Dia tiba-tiba memahami kekhawatiran dan kegelisahan Kaisar Iblis Tianhu sebelumnya.
Kaisar Iblis Besar Tianhu selalu berpikir bahwa kekhawatiran ini datang dari Tuan Muda Mei, jadi dia tidak ingin dia melaporkan dengan sukses. Kaisar Iblis Rubah Surgawi salah, dan orang yang benar-benar mengancam istana leluhur seharusnya adalah pemuda tadi.